Selamat siang, kelas 11 IPA ya. Akhirnya kita bisa bertemu lagi setelah 2 minggu ya, sakit dan harus diopname. Baiklah, sekarang kita lanjut. Kemarin kan laju reaksinya sudah sampai ini ya, menuliskan rumus laju reaksi. Nah, sekarang kita lihat inilah yang biasanya sebenarnya masuk ya di kelas 11, yaitu menuliskan persamaan laju reaksi dan order reaksi. Jadi kalau laju reaksi ya selalu ditulis dengan seperti ini, yaitu R yaitu laju reaksi sama dengan K yaitu tetapan dikali dengan dalam kurung ini adalah konsentrasi dari reaksi A ya, selalu yang di sebelah kiri, nggak mungkin yang sebelah kanan. Sedangkan B itu adalah konsentrasi reaksi B yang sebelah kiri juga. Nah, itu ada yang kecil, angka kecil, ada M dan N. M itu disebutnya order si A ya terhadap A, dan N itu order terhadap B. Nah, nanti kalian juga akan mungkin disuruh untuk menentukan order total. Ya, jadi order total itu sama dengan M ditambah N. Kalau ordernya 1, biasanya tidak ditulis. Kalau mau tulis pun tidak apa-apa sebenarnya. Cuma jangan bingung. Kalau menemukan soal yang ordernya 1 kok tidak ditulis. Karena pangkat 1 kan tidak pernah ditulis. Ya. Nah, ini adalah rumus secara umumnya. Kita lihat penerapan dalam contoh soal, yaitu biasanya dalam bentuk tabel. Nah, kita lihat di sini ada gas nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida itu siapa sih yang ini ya? NO. Yang di sebelah kiri kan NO. Lalu ada gas klorida, Cl2, gas klor. Ya, mana gas klor ini? Nah, kalau NOCl ini tidak terpakai ya. Karena yang penting adalah yang di sebelah kiri. Terus sudah dikasih percobaan seperti ini lajunya ya atau R. Nah, kita harus menentukan kesimpulan dari tabel ini karena ini kan ada banyak angka dan tidak sama semuanya. Jadi kita harus menyimpulkan dalam bentuk rumus. Nah, sekarang yang pertama dia menanyakan tentukan order reaksi terhadap NO dan terhadap Cl2. Kalau kita misalkan Cl2 itu M, NO berarti N. Nah, kalau kita mencari M, berarti cari pada saat 2 percobaan ya, yang N-nya sama, yang NO-nya sama, yang sebelahnya sama. Untuk memudahkan perhitungan. Jadi contoh misalnya, kita bisa nggak sih pilih yang nomor 4 dan 5? Ini nggak bisa. Karena 0,10 dan 0,10 sama. Kalau yang beda misalnya, yang mana gitu ya? Yang NO yang, kok salah, balik ya. 2 percobaan di mana NO sama. Nomor 4 dan 5 bisa nggak? Bisa. Karena ini 0,10, ini 0,10 berarti bisa. Jadi kita pilih nomor 4 dan 5. Lalu kita bandingkan. Ya, perbandingannya seperti apa kayak gini. Ini yang pertama yang Cl2 ya. Yang Cl2 itu adalah 0,2 per 0,3 dipangkat M dikali dengan si yang sini ya. 0,1 per 0,1 pangkat N sama dengan lajunya. Nah, lajunya kan tanpa pangkat ya. Kita tulis gini aja. Nah, gitu. Pokoknya semuanya ambil dari nomor 4 dan 5. Nah, namanya 1 dipangkatin sejuta atau pangkatin minus atau apa, tetap jawabannya 1. Jadi ini coret aja. Jadi yang kita punya perbandingan ini. Ini 0, ini kono jadi 2/3 aja kan. 2/3 pangkat M sama dengan ini 0-nya bisa kita coret ya, sama dengan 2/3. 2/3 pangkat berapa ya? Hasilnya 2/3. Pasti pangkat 1 kalau angkanya sama ya. Berarti M-nya ordernya untuk si Cl2 adalah 1.
Nah, sekarang terhadap NO, misalnya terhadap NO yang di tabel kedua. Berarti kalau N, cari Cl2 yang sama ya, tetangganya yang sama, sebelah kiri. Mana ya? Oh, bisa nomor 1 dan 2. Yaitu 0,1 dan 0,1 ya. Berarti kita tandain tuh 1 dan 2. Berarti kita buat ya perbandingannya 0,1 per 0,1 pangkat N, ya kan? Pangkat M dikali dengan 0,1 per 0,2 pangkat N sama dengan 0,0001 per 0,0004. Tadi kan M-nya kita udah dapet ya. M-nya sama dengan 1. Berarti ini M-nya 1. 1 per 1 pangkat 1 ya 1. Coret berarti ya kalau 1. Yang ini kita sederhanakan jadi setengah. Coret aja nolnya. Setengah pangkat N sama dengan, ini coret, seperempat. Setengah pangkat 2 pangkat berapa atau setengah pangkat berapa yang hasilnya seperempat. Berarti N-nya sama dengan 2. Nah ini sudah dapat ya A-nya. Dan dia minta total, oke, order total berarti M plus N sama dengan 1 tambah 2, ya kan? Berarti jawabannya 3. Kalau B, tuliskan rumus laju reaksi. Nah, rumus laju reaksi kan seperti ini, ya kan? R sama dengan si Cl2 ya, pangkat M. Ini sebenarnya kebalik depan belakang nggak apa-apa ya. K-nya dulu jangan lupa. Dan NO pangkat N. Nah, berarti R sama dengan K. Cl2 ya, tulis aja Cl2. Karena pangkat 1 tidak perlu ditulis ordernya. Sedangkan NO-nya pangkat 2. Selesai. Terus hitung nilai K. Nilai K bisa dihitung dengan kamu pilih salah satu. Misalnya percobaan 1, 2, atau 3, 4, 5. Misalnya ini pilih yang pertama ya. Masukin aja ke rumus ini. Gitu. Berarti R-nya kan kita lihat nomor 1, 0,01 ya. 0,01 sama dengan K kita nggak tahu. Cl2-nya 0,1, oke. Pangkat 1 ya. Sesuai rumus yang kita dapat. Dan si NO-nya 0,1 juga, pangkat 2 tapi. Nah ini berarti 0, ini kan 10 pangkat min 3 ya, sama dengan K, ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat min 2. Berarti ini juga min 3, ya kan? Berarti K-nya sama dengan 1. Kalau kamu pilih nomor berapapun, harusnya dengan jawaban yang benar, hasilnya K pun akan sama. Gitu ya, oke. Nanti ada latihan soal seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya Miss di WhatsApp. Oke. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Selamat siang semua.